Suara kayak kakek pikun ya suaranya ya. Sebelah mana Mas? Oh iya, mana Sabtu? Mana? Oh iya. Ini Pak Asri. Sama sama kakinya. Iya. Assalamualaikum Pak Asri. Teh? Iya, Teh. Ya, berarti masih ingat, Teh? Kelihatannya udah lancar ini Mas Abdul. Boleh. Ke Mas Abdul saja. Kakek biasanya masuk ke renggaja Mas Abdul. Alhamdulillah ini. Kelihatannya kakeknya ini sudah mulai bisa berbicara dengan baik. Oh ya, itu saya bantu buka Mas Abdul. Ya. Masuk Nur. Jangan dekat-dekat Asri itu, nanti bahaya. Iya saya paham bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Iya, alhamdulillah kek. Kotaknya ada di sana. Astagfirullahaladzim. Kalau masih ada, berarti belum lebur dengan air. Ya benar kek, kakek sebenarnya udah bisa ngomong belum ini? Tapi tenang saja. Saya sudah ingat semuanya. Oh, enggak bahas masalah kotak lagi ini. Tidak. Bercandaan ini kan. Saya bercanda saja. Stres saya kayak jujur saja kayak punten. Sama saya juga. Saya itu hampir setengah gila gara-gara mikirin kotak kayak. Apalagi saya. Loh, Malah sudah masuk jadi gila. tapi alhamdulillah kakek ini sudah baik-baik saja ya. Alhamdulillah ini berkat kalian juga. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Sama-sama kayak. Di sana ada besi. Tolonglah. Jangan dicabut. Jangan dicabut. Kalau dicabut nanti takutnya apa? Takutnya ada belut yang keluar. Wah, udah bisa bercanda ini ya para penonton. Kakek sih lebih baik minta maaf kepada penonton karena banyak kan ini penonton yang puyeng mikirin kakek. Kalau saya sih sabar-sabar aja. Di mana penontonnya? Penontonnya Oh ini. saya di sini ya, anggap saja saya penonton. Ya. Jadi saya bawa garam untuk bawa. Bisa jadi kakek pintok piting dasnya ini. Kamu suka kepiting? Ini jangan bercanda kayak. Kalau kebanyakan bercandanya nanti saya Diminta piting. Kepiting. najis kepiting. Anak kakek itu yang kayak kepiting. Saya patahin lehernya. Ini. Bukan, kalau yang ini sih ya cantik, tapi ini Kamu mau? ini sumber masalah kayak bagi saya kayak. Kamu yakin sumber masalah? Benar, gara-gara Tapi yang Seno cerita, kamu sempat bergandengan tangan. nah itu masalahnya di situ. Berarti sumbernya di dia. Kalau dia tidak punya tangan, saya tidak bakal gandengan sama dia. Namanya Goro. Ya saya yang namanya Goro. Nah, saya namanya ada kotak di sana. Aduh, kayak jangan bercanda kayak. Ya. Saya Damar. Oh, Damar. Ya, Kakek Damar saya panggilnya. Bukan kayak kotak ini ya. jangan. Pakai pala kotak. Punya saya kotak. Nah, ini ada apa? Kau nyariin saya? Yang pertama saya nanya dulu kayak kakek ndak jadi tinggal di pondokan. Tentu saja tidak. Alhamdulillah. Kan di sana. Iya sih kelihatannya. Oh, mohon maaf yang jadi gini, kemarin kan gara-gara Bos Kore itu pegangan fitnah itu pegangan tangan sama putri jenengan ini yang bernama Asri Bayan ini, pacarnya dia itu marah sampai akhirnya rahangnya ditempeleng itu sampai penceng lah rahangnya, ngomongnya sampai itu. Guru punya pasangan. Punya. Kenapa berani gandeng tangan? Itu sange paling
kecil, kamu ngomong yang benar. Eh, Dikit. jangan begitu. Kalau punya pasangan ya jangan yang begitu ya. Di akhirnya kena tapokan tadi ya kan. Ya. Kakek tidak ada perlu membahas masalah itu. Kakek berlama-lama di sini juga ini sudah bahaya, Kek. Kenapa? Nanti dikira saya lagi ngomong apa-apa sama kakek berhubungannya dengan Asri Bayan ini. Kenapa? Aduh, intinya kakek kesini mau mengucapkan terima kasih ya, sama-sama minta maaf. Saya juga minta maaf, Kek. Ya, cepet buruan dibawa pergi tuh perempuannya. Lu kenapa? Habibah mau lihat, Kek. Oh ya sudah saya bawa pulang. Ya, bawa pulang aja. Kamu nggak ada yang mau disampaikan kepada dia? Saya mau ada sampai sama dia. Tolong ya, wanita cantik. Maksudnya Asri Bayan. Ya. Kamu jangan sekali-kali pegang tangan saya lagi, ya, paham? Kamu itu sudah bikin saya menderita. Gara-gara kamu pegang tangan saya jadi ditempeleng. Nah, itu yang saya mau bilang. Saya emang ganteng, tapi saya tidak murahan. Tolong ya, jadi jangan anggap saya itu. Walaupun saya bilang kamu cantik itu, saya hanya biar kamu tidak marah saja. Gitu kayak pun tadi ya, kayak. Udah lah ya. Udah bagaimana? Jangan. Saya datang kemari tuh ada maksud lain. Apa maksudnya? Gini. Saya lihat-lihat kamu itu lumayan suka. Nah, dari gerak-gerik kamu suka dengan anak saya Asri Bayan. Nah, saya datang kemari, sebenarnya mau jodohin kamu sama dia. Ide buruk, itu ide buruk. Loh, ini ide bagus. Saya sudah punya pacar. Iya, saya kan datang kemari. Lihat. Ini maksudnya apa dia nari-nari kayak gini? Mau memancing perhatian saya? Tidak. Kalau cuma kayak gitu doang mah Habibah juga bisa kali. Anak saya memang suka menari. Tapi kan tidak bisa keol. Coba keol. Aduh, kakek ini datang di saat yang tidak tepat, Kek. Ini tempat ini. Kamu kan lagi tidak ada peperangan. Siapa tahu mau kenal lebih jauh lagi dengan Asri. Saya udah kenalan kemarin. Tapi kan baru dekat ini. Maksudnya saya Lebih jauh lagi. coba keol lagi. Senang kan? Iya, Oh, senang. Ini kakek yang ngajarin apa siapa ini? Dia belajar sendiri. Meniru. Oh, ya. Tapi mohon maaf, Kek, ya. Saya puji dia cantik, jujur saja dari hati yang paling dalam ya. Dia cantik. Dia juga hebat. Apa namanya? Dalam. Iya, dia ini memiliki ilmu yang lumayan juga. Siapa tahu ilmu dia bisa bermanfaat dan ikut membantu kalian. Ayah, Bagaimana? ya cukup kenal saja lah. Barangkali mau bantu ya. Kapan-kapan saya panggil gitu loh. Asri pun kelihatannya mau denganmu. Emang kamu mau sama saya? Nah, Dari dulu kemana aja sebelum kenal Habibah coba? Karena Kek, saya akui dia cantik, dia pintar dan menarik ya. Dia hebat juga. Tapi itu bukan menjadi sebuah alasan saya harus memiliki 2 istri ya. jadi kamu tidak mau? Tidak. Dari hati yang paling dalam, saya hanya mengagumi tapi tidak berniat untuk Ya memiliki. terkadang kan, bukan terkadang ya, memang hati itu bisa berbolak-balik. Sekarang tidak, nanti tahu. Nah, tapi ya sih mungkin Bos Goro bilangnya tidak, soalnya ini kan lagi direkam. Jadi bilangnya enggak, mungkin habis ini datangin ke rumah kakek ya bisa jadi gitu. Ya, Oh enggak Cilo, tidak Saya mungkin. sudah pengen cepat-cepat. Nah, saya jawab dari sekarang.
Tidak saat ini dan tidak untuk selamanya ya. Pegang kata-kata saya. Kalau misalnya saya kok datang ke rumah kakek dan minta izin untuk menikahi anak kakek, potong titik saya ya. Ya lebih baik tidak perlu begitu. Karena kita tidak tahu hati kita. Oh enggak, sudah itu kalau saya datang ke kakek dan minta dekat sama dia, potong saja titik saya ya. Jangan. Ah, segitu aja lah, biar penonton percaya kalau saya itu setia sama Habibah. Kau Udah. mau. Nanti kalau dipotong titiknya kasihan si Asrinya. Itu ndak mungkin terjadi ya. Kakek, ya makasih ya Asri sudah sempat membantu kakek juga. Terima kasih ya. Saya akan lanjutkan karena ada obrolan penting saya dengan ayang saya, dengan bapak mertua saya nanti. Ya sudah. Saya pamit. Nah, hati-hati di jalan ya, Dek. Tunggu jawabanmu yang pasti. Ah, udah pasti ini tidak mungkin. Saya tidak akan menikahi siapapun selain Habibah. Setia banget, gila sih emang Boskoro. Menjadi panutan kalian dalam bercinta para penonton. Oh, salim dulu boleh kali ya, kayak. Kalau salim doang mah boleh, kayak. Jangan. Hah? Jangan. Lu jangan gimana, salim doang, lu jangan. Ini namanya silaturahmi, kayak. Lu kalian kan belum jadi suami istri, tidak boleh. Ah, sini. Dicempal, tidak apa-apa nanti pakai kocok. Tadi suruh keol di hadapan saya, giliran salaman tidak boleh. Tuh. Ya. Ya. Mari, kayak. Itu cium tangan juga. Ya, cium tangan kayak itu cuma pura-pura doang. Udah ditempeleng, cuma pegang tangan sih gimana? Ya. Ya kayak. Benar ini tidak mau. Tidak. Udah salaman aja udah cukup, udah bombong saya. Ayo Astri kita pulang. Sampai jumpa di Asri. Mana bos? Tuh ya namanya orang ganteng dan bijaksana terus banyak bisanya ya. Tuh. Gimana ya penonton ya kayak Bunda anak-anak. Terus Pepi. Terus Ica. Terus Ekit. Nanti dulu lah. Gini-gini aja saya tolak kok. Demi siapa? Habibah. Jadi ya, kalian urusan percintaan, saya bisa jadi contoh kesetiaannya luar biasa. Jangankan untuk tertarik melirik pun tidak saya. Tapi cium tangan. Itu Gandeng bentuk tangan. perpisahan, Dul. Bukan bentuk keinginan untuk memiliki atau menafsu, Dul. Ah, yang bener bos. Iya, Tapi sempat cemburu juga nih sama yang Seno. itu bukan cemburu, Dul. Mewaspadai namanya Seno. Itu sedang jadi apa namanya itu kalau orang baru gede susunya terus baru muncul jagonya itu apa kalau manusia bilang Puber. ya itu puber kedua yang Seno. Oh gitu. Harus waspada, entah itu di apa-apain dikeserukin ya. Kamu nungging sekarang gitu. Astagfirullahaladzim. Padahal Asri ini kan polos ya. Lah, gimana kalau yang Seno pikirannya kayak bos? Maksudnya Ya kebalikannya bos. Kalau bos yang lagi kayak gitu dikesurukan sama Asri Bayan, saya Seno dikeserukin sama yang Seno. bukan. Kamu otaknya loh, Dul. Bukan. Saya akan melindungi diri saya, Dul. Bos yang minta Asri Bayan buat itu nungging dikesurukan itu. Loh ya nggak mungkin lah. Lah, yang Seno juga nggak mungkin bisa beralasan kayak gitu bos. Kan udah lama tidak ini. Emang bos udah sering? Gimana sih caranya? Yalah, tuh tanda-tanda yang saya bisa mau datang nih. Pokoknya ini dah ketara banget ini. Mungkin mau memberi terima kasih kalau selama ini bla 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 bla. Oh. Saya akan bujuk Habibah agar minta maaf gitu kan. Bos, iya. Ya kan? Iya. Itu Amin, makanya. amin. Saya doain bos. Ah. Tenang aja. Biar kesetiaan bos tuh nggak sia-sia. Ya benar. Rokok dulu sambil santai-santai ini kan. Oke. Terus nanti kita open camera lagi. Nah itu cepet-cepet nyalain. Udah bos.
Bapak mertua saya mau datang nih. Iya bos, siap-siap dulu nih. Akhirnya yang namanya penderitaan karena kesalahpahaman dengan Nabi Barat segera selesai. Amin, amin. Nyalain dulu. Udah nih bos. You have reached your destination. Tunggu bos. Salim dulu saya. Bos, Loh, ini siapa ini? loh, Petang. bos gak kenal apa? Hah? Bos gak kenal? Nggak kenal ini. Saya baru lihat ini. Saya kira orang pondok bos. Bukan ini. Paling murid baru. Ya. Apa-apa. Ya, ya. Apa sih bos? Paling nomor gitu. Nggak sopan. Petang-petang kayak gitu tuh. Masa anak baru berani kayak gitu sih bos? Saya juga sayang gitu. Siapa sih ini? Enggak, bos. Bos Koro mah baik. Bos baik, suka nolongin. Ya enggak yang aneh-aneh enggak ya. Bagus, Tol, bagus. Rodanya nyala biru itu. Kamu lo ini ada yang saya damsel lo kamu. Murid baru petandang-petandang kayak gitu ngapain coba? Ya, makanya dia dipondokin kayak gitu mungkin bos alasannya. Oh ya pantas sih benar. Iya, siap. Saya siap menerima semua saran dari yang apapun itulah. Satu, pinjam berkaya bentar dong. Yang saya dia. Oh, jangan yang itu ya bos ya. Itu yang paling cuma nemenin biar mau ada apa-apa gitu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Saya sudah tua. Oh iya, iya, saya ingat. Sebentar, adik yang ini harus pakai tongkat biasanya. Apa ya tongkat apa ya, Cil? Nggak ada tongkat di sini. Jangan ini, bos. Oh, tidak ada apa-apa ini cuma buat itu doang. Konten ini, Bapak. Dasar bocah. Dari dulu tidak pernah berubah. Saya tahu Bapak ini kalau minta tongkat ujung-ujungnya apa buat mukul saya. Iya, Bapak lah, Cak. Gimana ini masalah Habibah ini? Maaf banget ini yang Bapak Kromo, Cak. Barangkali ada jalan keluar kan? Ya, saya juga datang kemari karena ada keperluan dengan Nak Goro. Ya kan, Cil. Ya, udah ada jalan keluarnya berarti ya, Bapak. Alhamdulillah. Karena berpikiran saya yang cukup panjang, saya mendapatkan jalan keluarnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi seperti ini, Nagoro. Saya datang kemari karena ini sesuatu hal yang baik. Entah itu dari Habibah sendiri dan juga baik untuk Nagoro. Iya. Yang terbaik pokoknya yang saya bakal nurut lah.
Alhamdulillah. Ya, apalagi saya kan kemarin belum sempat memperbaiki hubungan ini. Ada Bapak karena ya Bapak tahu sendiri saya sibuk berjuang ke sana ke sini gitu kan. Jadi ya saya serahkanlah kepada yang lebih tua saja. Lebih mengerti tentang kehidupan. Jadi begini. Saya mengambil jalan yang benar-benar baik untuk kalian. Iya. Ya udah sangat dipertimbangkan banget berarti ya. Dirimu juga kan sudah lama dekat dengan Habibah. Iya. Sering memberi sesuatu kepada Habibah. Iya, ya cincin, ya kalung, gelang, semua yang saya dapatkan kasihkan ke Habibah. Bukti cinta gitu ya, Bapak. Dan saya lihat kalian sering bertatap muka. Iya. Ya, tidak terlalu sih kalau itu. Tapi saya akan mengambil jalan tengahnya. Yang terbaik ya. Yang terbaik. Oh, apa nih yang saya penasaran? Diam kamu Cil, jangan ngomong, ini urusan saya. Ini kabar baik pada. Sebelumnya mohon maaf Nagoro. Oh, enggak apa-apa. Tidak apa-apa ini. Tidak apa-apa. Memang benar kau baik sekali. Ya, gimana ya, tidak perlu menjelaskan kepada orang yang membenci tentang siapa kita karena dia tidak akan percaya. Dan tidak pula harus menunjukkan apapun terhadap orang yang menyukai karena mereka tidak butuh itu. Begini, karena saya takut kalian itu sering bertatap muka dan sering bertukar hadiah. Saya rasa takut teman-teman saya ataupun murid saya di sana itu beranggapan itu merupakan sesuatu hal yang buruk. Oh iya. Saya katakan itu adalah zina kalian berdua kan belum resmi. Iya sih, makanya saya tahu ini arahnya kemana ya. Terima kasih banyak Bapak sudah memberikan restu kepada saya dan Habibah. Alhamdulillah. Sayang sekali tidak. Karena ada seseorang yang melamar Habibah. Dan saya itu rasa itu lebih baik. Karena dia berniat menjadikan Habibah sebagai istrinya. Sedangkan Nagoro kan sepertinya belum yakin. Saya ada niat, Bapak. Cuman memang syarat dari Habibah saja yang sangat susah. Dia meminta ini itu, dan sedangkan saya tidak mampu di hal itu. Kalau misalnya syaratnya hanya sekedar sesuatu hal yang saya mampu, maka segera saya nikahi. Ya, Bukan saya tidak berniat. Saya pikir Bapak tahu itu. Apa Habibah tidak pernah cerita kepada Bapak? apapun yang terjadi kepada Habibah, pasti Habibah akan cerita kepada saya. Lah, iya, saya bukan ada niat. Saya ada niat, cuman memang belum sanggup melakukannya. Tapi Barangkali Bapak itu memberikan keringanan gitu. Memang laki-laki mana yang akan melamar Habibah? Siapa dia? Apa mungkin Habibah mau menerimanya? di belakang saya ada Pangeran Mukhtar. Sebentar, Pangeran Mukhtar belakang jenengan. Ini yang petantang-petanteng ini. Benar sekali. Astagfirullahaladzim. Ini dari namanya sudah bohong. Ini namanya Handoko paling, bukan Mukhtar. Pangeran dari mana gini? Dia pangeran dari sebuah kerajaan. Bahaya betul. Petantang-petanteng dulu. Dari tadi itu loh, sidak ke itu. Sedangkan ada eyang, ada bapak di depan. Tidak ada penghargaannya sama sekali. Pangeran macam apa?
Handoko ini namanya. Nggak mungkin Mukhtar, namanya berlebihan. Kalau begitu, kau tanya-tanya saja kepada dia. Bagaimana baiknya kalian berdua? Kamu mau kan berbincang dengan dia? Mau banget. Baiklah. Saya tunggu. Jikalau sudah, panggil saja diriku. Saya pamit. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Panci Genduk, kamu sudah menghasut apa kepada bapak saya? Rupanya bos. Luak pereng, asu kamu ya. Apa-apaan kamu, ha? Kerajaan mana kamu? Rumahmu di mana, anjing? Kamu udah tahu Habib udah punya pacar, ha? Si anjing. Apaan kau, ha? Siapa yang mempersilahkan kamu masuk, ha? Mulutnya bisa gini enggak? Ini pacarnya Habibah. Apa? Hah? Katal? Cocoknya jadi preman. Kamu itu saja di pemulung. Anjing. Goblok, otak kamu di mana, tolol. Mau berantem ya, ayo. Nggak usah petang-petang gitu. Kontol saya gede. Saya hanya melihat sabukmu. Lucu sekali. Kamu bisa ngaceng. Urus kayak kamu yang biasanya penyakitan. Kalau gede-gedean pun gede punya saya. Mau berantem apa gimana maksudnya? Ayo. Ya ayo. Gak usah bawa senjata. Ayo. Apa alasan kita berantem? Kamu yang ngajak berantem. Tuh, situ yang ngajak berantem. Ya ayo. Situ yang ngajak berantem ku ayo. Harusnya saya yang jawab ayo. Ya udah coba ayo. Ayo. Ayo, tapi alasannya apa? Itu yang ngajak berantem. Situ. Itu. Situ yang ngajak berantem. Ya ayo. Harusnya saya yang coba ayo. Ini udah coba ayo. 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 Tapi alasannya apa? Bangsa kamu muter-muter anjing mau berantem apa tidak sebenarnya kau? Hah? Rasanya. Ayo bawa nama ayo cepat. Saya kalau bertengkar
Harus ada alasannya. Ya rasanya karena kamu nyebelin aja udah itu mukamu kayak gini, nggak bisa biasa aja itu. Oh, bilang aja kalau tampan apa mukamu kayak atas lete gitu kok. Atas lete. Kalau tampan apa mukamu kayak atas lete gitu kok. Atas lete. Kamu kayak bayam yang baru dicabut. Kamu tai mukanya. Oh. Lonjot. Petana petenteng. Tiup aja mati kamu. Kucing madu. Masuk kiri. Habibah mana nafsu lihat kamu anjing. Emang Habibah nafsu lihat kamu? Oh nafsu banget dia birahi lalu butuh goyang-goyang kok kalau lihat saya. Cuma goyang-goyang? Iya. Dan dia langsung nungging kalau dekat saya. Anjing kamu ya. Ya ayo berantem ayo. Memang saya anjing kok bilang. Kamu anjing, mau gue anjing, kamu najis. Kamu najis. Kamu. Ayo berantem cepat. Alasannya apa? Bangsat berantem aja mikir alasan lompat. Kamu lindungi Habibah sih gimana caranya? Tuh lompat penonton, ini calonnya Habibah kayak gini rupa-rupanya. Waduh, bangsat ini orang. Ini kalau saya pukul dulu kan nanti saya dikira pencoleng dan dipukul nyebelin. Sini, apa berani? Situ yang kabur. Berapa lama kau tenang Habibah? Lahir bareng. Saya itu kau bersaudara dengan dia. Bukan. Saya lahir bareng. Saya, bapak saya itu temenan sama bapak saya Hamzah. Saya lahir tidak lama Habibah lahir. Jadi dari kecil sampai tua bareng. Dan saya pondok itu tahu kalau saya itu calonnya Habibah. Saya tidak yakin. Sudah tidak yakin apa-apa, saya tidak peduli. Tidak mungkin. Sahabat kecil Habibah bentukannya seperti ini. Kamu pikir sahabatnya Habibah bentukannya kayak apa? Kayak piring? Tentu saja. Harus teman Habibah semasa kecil itu bersih, gagah, dan juga tampan. Ini mahkota saya lagi lepas. Kalau mahkota saya dipasang, saya kamu satu kerajaan sekalian. Kita berperang sekarang. Ayo. Ayo. Alasannya apa? Ayo cepat pukul saya cepat. Kamu yang ajak berantem, pukul aja saya. Kamu yang harusnya pukul saya anjing. Sumpah aku pengen mukul banget anjing ini. Sabar bos, nanti kalau kamu pukul ngambil martabat kamu turun bos. Ini kan kita disuruh bicara baik-baik. Makanya Cil, harusnya kita pancing dia sampai dia marah gitu loh. Ya. Jadi berantem. Ayo. Ayo. Ya ayo berantem, ayo cepat. Diam terus saya gitu sih. Berantemnya kapan? Ayo pukul ini. Kalau kamu dipukul nanti kamu mati, saya dimarahin. Saya tidak selemah itu. Loh, kenapa nggak jadi? Kasihan aja kamu. Ayo cepat.
Takutnya sekali pukul, kamu terpental. Mempelajari salah kamu. Yang benar gimana? Apa jempolnya disembunyiin? Takut diambil. Kayak gini nanti kawin nanti saya kawin sama Pipa. Kau sudah lama dengan Apip? Udah lama. Udah ngapain aja? Kawin. Enggak mungkin. Ngapain aja? Kawin dia yang minta duluan. Saya sebenarnya tidak mau. Alah. Orang dia tiba-tiba lepas celana di depan saya kok. Kalau mau ya sana ambil aja. Dia pakai kemben. Dalamnya pakai celana. Kalau pakai tai lalatnya sebelah mana? Tidak ada tai lalat. Bersih, mulus. Kau pikir Habib itu wanita apa ada tai lalatnya? Kemarin ada. Bokong sebelah kanan. Ah, bohong. Bangsat loh. Pukul. Cepat. Saya takut kamu tak besar. Jauh. Kamu tulang punggung wajah mendelap kayak pikulan. Daripada saya tendang ketang kayak patah gimana? Tulang punggungmu itu kayak powotan yang udah keropos. Gigimu udah bisa mingkem. Udah bisa lupa. Kumis lu pajak sebelah. Bangsat kamu terketin Pipa lagi kamu. Hancurkan lepora kerandakan. Semua kerajaanmu itu. Kemana mau? Siapa takut? Kemana mau? Muhtar. Pangeran Muhtar. Pangeran Kopet. Ganti nama aja kamu jadi Jomidin. Nama itu susah. Nama pemberian dari ayah saya. Kamu Yono aja, Yono. Mulyono. Pintu Karsono. Togo. Sano. Apa mau itu namanya Muhtar? Kirno. Itu pukul. Ayo pukul. Baca. Tahuan kan? Perang ngapain aja sama Pipa? Bandar api mau kosong. Bos, biarin aja nanti kalau kamu mukul malah repot dia juga gak berani mukul kamu, bos. Kalian bicara baik-baik, niat dan tujuannya seperti apa. Sini aja aku aja ngomong. Kita menutup ya, Tuan. Waalaikumsalam. Saya mewakili sahabat saya ini. Intinya jodoh kan tidak tahu siapa yang bakalan berjodoh. Kemudian kadang-kadang tidak sesuai yang kita inginkan, tapi sesuai dengan apa yang kita butuhkan, kan seperti itu. Kita kadang-kadang mencari jodoh yang sefrekuensi, yang satu tujuan. Ternyata dikasihnya yang saling melengkapi, walaupun tidak satu frekuensi tapi saling melengkapi. Jadi ya itu mah kehendak Tuhan juga, ada andilnya di situ, bahkan sudah dituliskan gitu kan. Kalau saya sih mewakili teman saya ini, intinya apapun yang bakalan terjadi saya harap itu yang terbaik untuk Habibah kayak gitu. Jadi insya ya kami sudah Ikhlas kundulmu. Tidak ada ikhlas, tidak ada.
Kamu nikah sama Bipa, malam pertama saya dobrak kamarnya. Berarti lahir. Kamu lagi nungging saya pantang seperti ini nanti. Lempar. Yakin itu? Yakin. Malah saya sudah melamar. Belum diterima. Sebentar lagi diterima. Belum. Kamu datang. Tahu saya ada masalah kamu datang. Coba lawan Pak Anjing. Pergi sana kamu. Silik boleh mana coba coba. Mingkem. Paling tidak bisa mingkem. Mulutmu mingkem. Kamu tidak bisa mingkem kan mulutnya. Terus kayak gitu. Mampus kamu. Masukkan lalat. Habis Banda mau cipok sama kamu. Apa? Bau sikil mulutmu anjing. Jangan banyak pola ya. Mukamu itu kayak garan pangeran. Bapak. Iya. Calon mertua. Kita sudah berbincang dengan baik ya. Iya. Ini Mas Muhtar ya. Ya, kami sudah mengobrolkan semuanya. Semuanya dengan baik. Dengan baik. Ternyata ramah. Dia juga orang yang baik. Dan saya rasa dia juga udah ikhlas untuk memberikan hati kepada saya. Nanti besok bilang ya semuanya sih berjalan lancar. Saya sebagai pacarnya. Ya, mau bagaimana? Saya juga sebagai calonnya. Masih merasa butuh banyak perbaikan. Tapi saya yakin keputusan Habibah itu tidak akan salah. Tidak akan salah memilih antara pangeran yang asli dengan panggung ini ya. Dia suka bercanda ternyata. Ya. Oh, ya. Ya, kita akan bersahabat ya. Bersahabat. Jadi kita sedang menunggu keputusan dari Habibah. Ya. Kita akan ambil keputusan dari Habibah sepenuhnya. Ya. Apapun keputusannya, Takoro pemenangnya. Muhtar juga tidak akan kalah. Dan tentu kemenangan ada di tangan Muhtar. Ya, ntar ya. Jangan berlebihan, ntar. Ini kan saya mau rambut. Ya, ini kita... Ya ini sudah cukup menjadi perkenalannya. Tidak. Ya. Tapi tolong jangan bawa ke sana ya. Ini kan juga belum boleh. Bawa jangan jembatan ya. Nanti saya bawakan oleh-oleh ketika main ke sana lagi. Saya bawakan paling duri. Kalau saya durian, saya bawa pohon-pohonnya ya. Oh yang tak butuh lagi goblok ya. Pintar. Yang mah butuhnya kita pintar ngaji aja. Nanti saya bawakan lembar. Iya, satu lumbu. Kamu bawa apa? Tukun dari Magetan. Maksudnya bawakan ketan. Tukun dari Magetan. Ketan. Dia pantun. Kita sekali pantun. Karena ada lagunya. Bawakan tukun dari Magetan. Tapi artinya ketan. Santat ya. Saya Muhtar ya. Bukan namanya Mulyono. Ini nama panggilan akrab saya. Ternyata dia bercerita bahwa lubangnya itu boleh. Waalaikumsalam. Ya, hati-hati Bapak mertua.
Silakan. Pergi sana kau. Pergi sebelum saya menghabisimu. Kita tunggu siapa yang akan menjadi suami Habib. Belajar ngacang dulu. Kenapa? Ya, pada. Apa sih, Bos? Bos. Bos, saya yakin bos yang menang, bos. Tenang aja, bos. Dan dia baru kenal, bos. Kalau bos kan udah lama. Ya kan, tapi kan saya banyak salahnya tuh. Nah, saya lihat ganteng bos, lebih cocok bos. Ya, kalau saya bosmu, kalau saya bukan bosmu mungkin. Tidak bos, kalau nggak percaya nih ya. Aduh, siapa ya? Pokoknya jauh bos lah, gantengan bos. Orang waras pasti kamu aja bingung alasannya apa harus dukung saya. Cuma ganteng doang. Nah, bos kan udah tahu sifatnya Habibah. Udah sering ngasih sesuatu ke Habibah. Perempuan itu nilas titik rusak susu sebelahnya. Kalau kita melakukan kebaikan sebanyak apapun, itu kalau ada satu kesalahan saja, itu bakalan hilang semua kebaikan itu. Makanya ada pepatah seperti itu. Nilas titik, rusak susu sebelahnya. Ya, bisa dikatakan kebaikannya dilupain lah ya, bos ya. Benar, apalagi untuk saat ini. Dia itu pintar, si Yono ini. Dia datang kepada Habibah di saat saya ada masalah dengannya. Tahu ya, bos ya? Iya, gimana Habibah sedang marah-marahnya ke saya. Dia datang seolah-olah menjadi pahlawan. Apalagi kelihatannya Bapak Said condong ke dia. Kan bos, saya yakin gak bos. Bos itu udah banyak banget lah, bukan buat Habibah doang bos, tapi buat pondok kan udah berkorban juga bos. Kayak menurutku sih itu sebagian dari tes untuk bos juga loh kayaknya bos. Kayak menurutku sih itu sebagian dari tes untuk bos juga loh kayaknya loh. Dari yang Said. Saya yakin bos. Yang saya itu pasti pemikirannya panjang bos. Tapi memang saya tidak ada perkembangan tuh. Ada bos. Walaupun dikit demi sedikit saya kan ada. Biasanya gelut saja. Selebihnya saya tidak punya kelebihan apapun. Sama seperti yang lain. Bos pengen tahu kelebihannya? Banyak kekurangan. Ya kan? Iya, semua orang, semua makhluk ya ada. Kelebihan saya ya banyak kekurangan. Enggak bos. Loro. Bos, ora koyo. Nih bos kan lagi galau. Nyanyinya jangan yang galau-galau tuh bos, malah tambah gimana sih? Yang namanya Roli sedih, lagu yang sedih, lagu keloro. Iya, kalau lagi galau ya harusnya dengerin atau nyanyi ya lagu yang bikin happy gitu bos, bikin seneng. Apa lagu bikin seneng? Lagu yang bikin seneng, lagu ini aja bos. Pas masih kecil deh bos, lagu yang pas masih kecil. Lagu anak kecil itu? Ya, lagu anak kecil. Lagu anak kecil siapa? Oh ya, waktu ku kecil aku tak tahu yang mungil itu kan. Nih, waktu ku kecil berarti kan
waktu kecil. Berarti sekarang udah gede dong. Bukan kayak gitu, Bos. Yang lain kayak Anjing lah malah saya buat mainan iki nih. ya biar nggak galau, Bos. Saya udah memperjuangkan gitu, ini lo lama lo tuh. Iya, Bos, jangan nyerah gitu, Bos. Sebelum janur kuning melengkung, jangan menyerah. Motornya sudah melengkung. Ya itu mah kalau tidur ya melengkung sih, Bos. Udah, Bos. Bos sudah minta maaf belum ke hati? Saya tahu. Apa? Asri Bayan. Hasil banyak. Asri Bayan. Asri Bayan. Udah mau ngapain, Bos, suruh bantuin? Kenapa Asri Bayan? Udah ngapain manggil-manggil hasil bayan? Dia pasti datang bentar lagi. Nah, Tuhan. Mana, Bos? Tuh. Langsung datang ya, Bos ya. Apa begini, Tuhan? Gimana, Bos? Apakah memang seharusnya kita mencintai seseorang yang sebenarnya mencintai kita? Ya sebenarnya sih baiknya kayak gitu, Bos. Kalau selalunya bertepuk sebelah tangan, tangannya geplek gitu loh. Iya. Capek. Ya saya lihat ya Usaha juga kan sendiri. Bos yang ngejar-ngejar, Bos. Iya nggak sih? Iya ya. Saya merasa kalau di luaran sana saya dihargai wanita lain. Tapi kenapa Habibah ini bilangnya suka, tapi pada kenyataannya saya hanya dijadikan Iya, ya, Bos, saya tahu, Bos. Perasaan, Bos. Ya, apa mungkin yang namanya cinta itu bisa luntur. Dulu Habibah tidak sedingin ini. Begini, Bos. Jadinya hati itu kan mengikuti keadaan. Tidak hanya tentang cinta saja, tapi tentang kehidupan yang lain mempengaruhi juga hubungan percintaan ya, Mas Abdul. Kadang lagi marah sama orang, kita yang jadi sasaran itu. Namanya hati kan nggak ada yang tahu, Bos. Mengukur ketulusan seseorang itu tidak hanya dengan dari apa yang dia kasih atau apa yang dia usahakan untuk kita. Yang namanya hati itu kan ribet banget. Racun aja bisa kesaring. Iya. Karena gitu. Ya memang akan sangat indah ketika kita dicintai oleh orang yang kita cintai, tapi namanya juga berproses. Terus kamu manggil ini dia ke sini untuk apa? Ya untuk joget, ya kan? joget, Bos. Kayak Asri. Yang bener aja, Bos. Ya, joget beneran kan, Bos? Iya, loh. Sekarang kebayangkan ada wanita yang siap menuruti kata lelakinya, dan dihadapan dengan wanita yang selalu menuntut kepada lelakinya. Kira-kira apa jalanmu, Tul? Kalau saya sih belum pernah ngalamin yang kayak gitu sih ya, Bos ya. Aduh, jangan digabah, Bos. Ya bolehlah kenalan, mengenal banyak wanita dalam artian hal yang baik gitu ya. Ya boleh-boleh saja. Tapi kalau sekarang kamu melakukan hal yang lebih dari yang saya bayangkan, nanti takutnya kamu menyesal, Bos. Ya saya paham, Cil. Saya ke pondok, emang saya belum banyak hafalan yang diajarkan. Akan tetapi ya banyak ilmu yang saya dapatkan tentang kehidupan juga. Iya, makanya mencari pelampiasan itu bukan solusi, Bos. Saya tidak akan melampiaskan cinta ini kepada siapapun. Saya hanya akan memberikan pelajaran kepada seseorang untuk menyatakan cinta dengan sejujur-jujurnya. Maksudnya? Ya biar Habibah tahu kalau saya juga bisa mencari yang lain. Ya itu ya pelampiasan ya, Mas Abdul. Diam kamu tuh, kayak kamu pernah pacaran aja. Kamu lihat cewek aja bingung kan kalau ada jogetan kayak gitu. Ngaceng itu kan. Ya ngaceng sih enggak, bingung mah iya, Bos. Yola. Aduh, ada penonton
Gila Abi Baya. Baiklah kita jalan-jalan yuk. Tapi kamu jangan ngapa-ngapain aku loh ya. Kemana nih bos? Waduh, pegangan tangan lagi tuh. Bos, ini serius bos. Mau dibawa kemana bos? Sudahlah. Daripada kayak gitu mendingan pulang ke rumahku aja yuk. Ya bos, nanti Ngobrol di sana. nambah masalah bos kalau gitu. Jan. Ini kalau udah patah hati itu kadang-kadang nggak masuk akal itunya loh. Basri, Ya, bos mau dibawa kemana? Ya Allah, Jan. Jangan blunder bos, jangan melakukan hal-hal konyol. Ya Allah, Jan. Jan. Tapi gimana ya? Makasih juga sih Bos Koro. Dari ceritanya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Itu nah, punten gestur lah. Gimana yang ini, Jan? Lihat bos Koro nggak tadi yang? Iya tapi aja kayak mau gimana ya bahasnya. Saya juga belum pernah pacaran jadi bingung lah. Nah ini yang habis. Dari mana aja ini yang? Dari mana saja? Ya, Ya ini Cucuk. habis cucuk selesai semua. Alhamdulillah. Libur untuk ke depannya. Libur. Oh, 1 minggu lah. 1 minggu. Oh, karena tahun baru yang. Mungkin saya tidak mengerti apa yang itu bos saya lakukan. Yang jelas saya manut saja libur ya libur. Ini berangkat ini kan mau tahun baru yang. Wah, yang ini pasti libur juga kan? 1 minggu. Iya, 1 minggu. Yang mau kemana ini? Mau jalan-jalan apa enggak ini? Tahun baru mau kemana? Ya, Melihat tahun ini, apa namanya yang sudah kita lalui ini, nampaknya tahun baru tidak perlu kemana-mana. loh, di rumah aja ini yang. Tidak perlu saya rayakan. Kamu boleh ikuti, boleh tidak. Tapi ini adalah pendapat pribadi saya. Menjadi teman. Ada pendapat. Sekarang begini. Di akhir tahun ini, kau lihat bencana itu ada di mana-mana. Entah itu banjir, longsor, tsunami, gempa bumi, kebakaran. Ya. Apakah hal-hal itu pantas dirayakan, disandingkan dengan tahun baru ini? Iya juga sih kayaknya enggak. Punten guys, ini tak pendapat pribadi saya. Ya, Sekali ya, lagi saya bilang, kalian boleh ikuti, boleh tidak. Nampaknya lebih bijaksana tahun baru ini digunakan untuk merenungi. Sebenarnya apa yang terjadi di akhir tahun ini, begitu banyak bencana yang menimpa. Apakah itu adalah ujian atau justru adalah hukuman? Ya. Kita benahi apa yang salah dari awal Januari sampai akhir Desember. Tidak untuk menghitung kebaikan, akan tetapi menyadari dan berusaha tidak mengulangi dosa yang kita lakukan. Kan seperti itu. Ya yang. Betul ini dapat. Nah sekarang di saat di belahan lain orang sedang menahan rasa laparnya, kita justru merayakan sesuatu hal yang sejatinya hampa dengan canda tawa dan kembang api. Mungkin kita boleh bahagia, tapi jangan sampai kebahagiaan kita justru menjadi sakit dan duka bagi orang lain. Iya. Kan seperti itu. Bolehlah
tahun itu banyak. Sekarang sudah berapa? 2025. Ya. Sudah 2000 tahun. Berapa kali tahun baru itu terulang? Iya, sesuai tahunnya ya. 2025. 25. Begitu banyak tahun itu berulang. Akan tetapi, apakah kita tidak bisa mengikhlaskan satu tahun ini untuk merenungi kemudian? Syukur-syukur daripada seperti itu kita bantu dengan doa kepada mereka-mereka yang sedang kesulitan. Iya. Nah, seperti itu. Ini nama-nama. Mati ini teman yang. Ya, kita merayakan suatu hal yang apa sih yang sebenarnya harus kita rayakan? Kalau Lebaran, Hari Raya Idul Fitri itu merayakan kemenangan kita atas ketahanan kita dalam menjalankan puasa dan ibadah lainnya. Kita saling bermaaf-maafan. Itu ada usaha. Iya. Tapi kalau tahun baru, kita hanya melakukan sesuatu hal yang sama di setiap tahunnya. Ini namanya. Terserah sih, itu mah. Iya. Terserah kalian. Tapi yang jelas itu, paling saya akan merenung itu. Lagi pula untuk saat-saat kali ini, saya itu cucuk barang kemana-mana ya Mas Abdul. Iya. Yang namanya kendaraan itu sekarang sudah semakin banyak. Wah, banyak Jalanan itu sangat berseliweran. Oh, kebut-kebutan. Dan ya namanya juga ngejar waktu. Iya betul ya. Saya pikir akan berbahaya di jalan juga ketika kita memaksakan untuk berkerumun di kerumunan yang sedang terburu-buru itu untuk hal yang sejatinya tidak terlalu penting. Sekarang kamu mau kemana? Siapa yang? Ya Saya. kalian. Oh. Tahun baru mau kemana? Jalan-jalan. Memang apa tidak ada hari lain? Biarkan mereka yang sedang pulang dari kejauhan untuk menikmati liburan. Kemudian kita yang memang sudah ada di kampung, ya nikmati saja liburan di hari yang lain. Iya, bisa ya. Gantian. Kan seperti itu. Itu kalau mau dipikir ceru-ceru. Tapi kalau pengennya happy-happy senang-senang, ya mau ngomong saja itu hak. Ya, kalau kita kan bebas, tidak harus ikuti siapapun, yang penting bahagia. Iya. Ya, saya mau awasi Goro terlebih dahulu. Saya takut dia melakukan hal-hal yang tidak Iya diinginkan. bener. Kita juga khawatir yang itu. Takut hilang arah. Takut hilaf. Itu tanggung jawab saya. Punten diang. Ya, saya pamit. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kau pikir diriku lemah? Pantas saja ini. Ngomong di sini pada nurut sama nenek ini. Lumayan serius loh. Bilang padaku, nenek ini punya teman yang banyak di belakangnya. Bos Goro ini. Ternyata dirimu yang membawa makhluk yang ada di belakang. Mesra banget bos. Yakin udah move on nih. Iya deh, tenang saja. Kamu situ aja, jangan pergi kemana-mana. Wah, dan tunggu situ ya. Ini saya mau ngurus ini dulu. Kasihan si bocil. Kasih semangat dulu dong. Wah, semangatnya gitu nggak biasa yang sampai bawah gitu loh. Iya. Menjijikan. Menjijikan dasmu. Ini gini-gini pacar saya loh. Kamu kalau berani, sini maju nek. Setengkek-tengkek. Punggungnya yang Siapa sudah takut? bengkok itu. Ayo.
kasih, sayang. Itu kenapa kok dia nggak tembus serangannya, Bos? Lah, kamu nggak tahu Asri Bayan? Coba sekali lagi. Wah, aduh. Sekarang giliran saya nih. Apa? Jangan dileburkan. Kasihan. Beraninya. Aduh, Dede. Malu seperti ini membahayakan. Jangan biarkan dia memiliki kesempatan untuk melakukan hal-hal buruk lagi. Oh iya ya, sih harus dileburkan ya. Saya kasih pelajaran doang ini, Dek. Ya. Nandaru, kumpulkan yang lain sebanyak-banyaknya. Saya sebentar kabarkan di sini ada penjahat. Kami bukan penjahat, rantai. Ya deh Asri, tenang saja, tidak dileburkan. Bos, sini Jul. Gandeng, Bos. Ini ya makanya. Iya. Bentar, Bos. Saya ada kabar baik ini. Kabar baik, Bos? Ya, Wah, alhamdulillah. Apa nih, Bos? saya dan Asri Bayan sudah resmi berpacaran. Lah. Bos. Bercanda nih, Bos, pasti. Benar, ya deh. Lah, Habibah gimana, Bos? Habibah, Ya. siapa dia? Walah, siapa dia? Loh, saya ini adalah Singo loh ya. Iya, kita tahu, Bos. Singo. Saya harus berlutut di hadapan perempuan. Maaf. Wah, Bukan karena saya tidak mau berubah menjadi lebih baik, Tun. Tapi jika perubahan saya menjadi lebih baik didasarkan atas kemauan makhluk, ya. nanti jatuhnya saya itu munafik. Tahu? Ya. Saya mau berbuat baik karena saya mau, bukan karena siapapun. Paham? Ya. Nanti kalau saya berbuat baik didasarkan atas permintaan seseorang, ketika saya benci dengan orang itu, maka saya akan berubah menjadi jahat lagi. Kan seperti itu. Bos sudah yakin ini? Saya yakin kalau kebaikan itu didasarkan dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Tidak boleh digantungkan kepada orang lain. Oh, gitu. Berarti udah siap resikonya. Risiko apa maksudmu? Udah lupa dengan janjinya. Janji apa sih? Kalau Bos mau sama Asri Bayan, potong titiknya. Yuh. Loh, kapan saya mau kayak gitu? 100 tahun yang lalu, Bos. Mau itu Iya. yang saya bilang sama kakek. Dengerin dulu, makanya jangan salah paham. Iya, dengerin. Kan pas saya bilang sama kakek Damar, bapaknya ini, Iya. saya bilang, Kek, kalau saya datang ke rumah kakek dan meminta untuk lebih dekat dengan Asri Bayan, maka potong punya saya. Nah, kamu nggak ngerti sih arti kata-kata itu. Ya nggak ngerti, Bos. Kalau saya datang ke rumah loh. Oh, kalau Kan saya udah datang ke rumah. lah Bos ini gimana bawanya? Nah, yang kenalannya di mana-mana, jalan-jalan boleh kan? Oh, cuma kalau datang ke rumah baru potong titiknya. Iya kan, dengerin makanya omongannya. Kan saya kemarin bilangnya, kalau saya datang ke rumah kakek dan meminta untuk dekat dengan putri kakek ini, maka potong punya saya. Tapi kan saya nggak datang ke rumah. Berarti nggak pernah ke rumah ini. Ya, belum pernah ya, Dek. Dan nanti kalau lamaran gimana nggak ke rumah? Di emperan aja nggak apa-apa kan. Daripada dipotong. Emperan udah kayak jemput cewek depan gang.
cewekku dipanggang. Gimana sih maksudnya? Harusnya masuk rumah bos, jemputnya izin dulu sama bapaknya. Masa jemput cewek dipanggang? Depan gang, bukan dipanggang. Oh, depan gang. Iya. Lo ya nggak perlu. Jauh-jauh aja ceweknya yang datang sendiri. Makanya ganteng ya, Dul. Jangan buruk-rupa kayak kamu. Astagfirullahaladzim. Ya deh, yo. Dilihat. Dia pinter joget. Aku juga pinter joget. Coba bos joget. Joget ya. Tunjukkan kekompakan kita deh, Asri. Ya. Dang tung 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 dengan tung tang tung tang dengan tendang tendang dang. Jogetnya mana bos? Apa sih itu yang begitu? Ganggu aja itu apa, Dul? Mana? Tuh di atas. Mana sih bos? Apa sih bos? Ada yang lewat ke barusan, gue ganggu banget ini. Dari atas. Dari atas selendang gitu. Lanjut ya, lanjut. Oh. Nih, liatin dia. Oh iya bos. Pasangan serasi. Perempuan pinter joget, laki-laki lebih-lebih. Nah, kasih tahu. Ada dari latinnya aku nih, ya kan? Iya. Keolnya bos. Cocok kan? Gimana sih caranya? Biar pinggangnya bisa muter-muter. Bos. Ada yang liatin kok. Liatin gimana? Gue ya tentu ya ada Ada liatin yang lah. nonton bos nih. Ada yang nonton. Maksudnya penonton? Ya ada yang sayang Iri. kita bos. Iri dengki. Bukan. Jujur aja penonton. Kalian lebih suka saya sama ini apa sama Pipa? Kalau ini kan menerima saya padanya. Ya. Kalau Pipa itu banyak Banyak tetek benarnya bos. darah bengeknya. Nah bos beneran bos. Ada sesuatu. Itu apa? Bos emang gak ngerasain energinya nih lu. Nah kan astagfirullahaladzim. Bos. Saya sudah duga bos. Mulyono. Mutar bos. Mukhtar. Terlalu mewah namanya. Mulyono aja. Tenang deh, saya tidak akan mengkhianati adik. Udah amat dengan Mulyono. Orang pantat. Ngapain kamu kesini? Gosok gigi sana kamu. Nanti takutnya Habibah keracunan sama gigimu itu. Ringis baik kayak gitu. Ok. Ya sana, kalau memang kamu itu, sana. Saya mau udah punya, ya dek. Apa kabar apa? Saya nggak pengen dengar kabar lagi. Saya tidak butuh menye-menyamu, tidak butuh ngomong terus. Saya tidak pengen tarung juga sama kamu. Sana. Apa jangan kamu ngincer ini lagi? Ini pacar baru saya. Kamu suka sama ini? Semua aja diembat. Betul loh. Iya betul bos. Dasar hidung belang. Yes, malah. Ngapain kamu masuk? Apa-apaan sih kamu? Bagus. Saya suka dengan pertunjukan kalian berdua. Sangat serasi. Ya memang. Serasi dan mesra. Iya. Itulah percintaan orang-orang yang tolol. Jaga ucapanmu ya. Belagawat kamu. Kamu hanya belum kelihatan saja korenya sama Bapak Said Hamzah. Kalau kamu sudah kelihatan korenya, boro-boro lamaranmu diterima, masuk ke pondok
saja mungkin tidak dibolehkan. Koreng. Ya, goreng pantat kamu mukanya. Nah, di lubang pantatmu itu yang ada korengnya. Itu kamu. Pernah lihat? Pernah lihat? Ya, lihat ini di depan saya. Maksud dan tujuanmu di sini apa? Hah, Saya sudah punya pasangan baru. Saya akan memulai hidup baru saya. Terus kamu datang ke sini untuk apa? Hah? Mau sama ini? Sama Asri? Hah? cocok buat kamu. Ya, iya, emang cocok lah. Saya sudah tidak perlu lagi wanita lain selain Habibah. Makan tuh Habibah bekasku. Oh pasti. Ya pasti, makan saja. Jangan bilang bekas. Loh, emang bekas saya kok. Saya Pernah ngapain aja sama Habibah udah pernah lahiran anak saya. Silakan aja. Tidak mungkin Habibah mau punya anak sama kamu. Nanti anaknya jadi tolol. Bangsat. Coba lagi, coba. Coba apa? Joget-joget lagi. Untuk apa menghibur kamu, ha? Ya, saya datang kemari membawa kabar. Kebetulan sekali ada tontonan di sini. Saya ingin menikmati tontonan itu. Saya tidak nyangka sih sebenarnya. Oh, sama saya juga. Kenapa Habibah bisa mau dengan makhluk setolol dirimu? Seangkuh dirimu. Saya juga tidak percaya. Mengapa Habibah bisa suka dengan makhluk jelek sepertimu? Ya memang saya jelek. Kau paling ganteng. Saya ganteng, Habibah cantik. Saya pintar, Habibah pintar. Pasangan yang serasi. Ya. Asri Bayan, Goro Argamoro. Asri Bayan, Goro Argamoro. Tolol semua. Kau datang ke sini hanya mengucapkan kata itu, ha? Terlepas dari siapapun Asri Bayan, siapapun diriku. Kita sedang sama-sama senang ya. Dirimu mendapatkan kekasih. Diriku juga mendapatkan kekasih. Mendapatkan bagaimana? Lamaranmu belum tentu diterima. Kau boleh menghina aku, tapi Ini yang akan saya kabarkan padamu. Saya datang ke tempat calon mertua Said Hamzah. Langsung akan dibahas sebentar lagi. apa maksudmu? Lamaran saya diterima. Kapan? Ah, Kenapa saya tidak dengar? maka dari itu saya jelaskan di sini. Ngaco kamu. Siap-siap saja. Saya akan datangi Bapak Said Hamzah sekaligus Habibah untuk memastikan ini. Pasti ini hanyalah kebohongan. Kau ingin memastikan? Iya. Kalau begitu, datang di malam tahun baru. Kita akan membahas pernikahan itu. Datang kemana? Kemana lagi? Ke rumah Habibah. Kau dapat undangan. Tidak percaya? Tidak. Datanglah. Kau akan melihat. Malam tahun baru. Nah, Kamu membahas pernikahan yang lamarannya saja belum tentu diterima. datang saja. Diam sekali. Baiklah, saya akan permalukan dirimu di sana. Dirimu yang kupermalukan. Habibah sukanya di atas. Mampus, mampus. Nanti saya balik ke Subaya. Saya yang suka di atas. Anjing kau ya. Ah. Sudahlah, kau sudah dapat pasangan. Tidak perlu mengganggu lagi. Yang menggangguku adalah dirimu.
ada di sini kau mengikuti kami? Saya akan menyampaikan undangan padamu. Monyong. Pergi sana kau. Jangan lupa dak. Apa lihat dia? Lubang pantatmu tuh, golengan. Mulutmu kayak lubang pantat. Assalamualaikum. Jawab bos salamnya. Waalaikumsalam. Beneran. Dia bilang tanggal seperti itu. Jan. Oh, enggak. Tidak. Oh, saya tidak memikirkan Habibah sama sekali. Itu. Oh ya, sebelumnya saya mau bilang kepada kalian ya, Cil. Kalau kita mendapatkan anggota baru di dalam perusahaan kita, namanya siapa? Asri Bayan. Dia siap membantu kita untuk bertarung melawan siapapun, kapanpun, dimanapun. Dia akan menjadi kawan seperjuangan kita. Kita bisa andalkan dia karena dia memiliki apa jurus apa namanya? Sedot aji. Namanya ganti ya, jangan sedot aji ya. Oh iya. Terserah saya katanya. Saya ganti ya, jangan sedot aji. Geli banget dengarnya. Nama jurusnya itu Benteng Cinta. Wah, gitu ya. Benteng cinta. Iya. Begini, intinya kita harus saling mengetahui kekuatan satu sama lain agar bisa kompak. Kekuatan Asri Bayan ini adalah menghisap jurus lawan dengan jumlah tertentu, dengan cara halus. Kalian sadar kemarin pada saat kita bertarung itu ya, Dea, kan kita nyerang seolah-olah tenaga kita tidak muncul, padahal itu keluar tapi langsung terserap. Diserap itu kekuatannya bos. Ya, tapi dengan sangat halus. Jadi seolah-olah kita itu tidak mengeluarkan jurus, padahal jurus kita sudah keluar tapi langsung diserap. Nah, Rasa enggak? iya. Nah ini nih saat membantu kita untuk menurunkan kepercayaan diri lawan. Seolah-olah dia sudah tidak bisa apa-apa. Jatuhkan mental lawan. Nah, benar. Apa namanya sedot aji? Sedot aji ganti aja, Benteng Cinta inilah. Ya. Nah, itu bisa digunakan tapi ada batasnya tuh. Jadi kita tidak bisa memasrahkan semua serangan itu kepadanya. Hanya berapa? Kalau misalnya saya Anda rapi kira-kira berapa kali itu? 10 kali Anda rapi. 10 kali batasnya itu. Ya. Mampu menampungnya 10 kali. Ya, tapi setelah itu dia tidak bisa menyedot lagi. Penuh si mulutnya. Lutak. Begini ya, Jul. Oh, kamu sana dulu, nanti saya susul ya. Ya. Silakan. Gimana bos? Nunggu di sana. Saya minta tolong pada kalian lah. Malam hari ini juga kalian selidiki siapa sebenarnya si Mukhtar itu. Emang kenapa bos? Bos curiga apa sama dia? Ya aneh saja, masa yang Syekh Hamzah, Habibah dan semua jajarannya kok bisa mau menerima makhluk seperti dia. Saya bukan berarti merendahkan dia ya. Saya juga brengsek, saya juga tidak sempurna itu. Tapi
itu kelewatan juga loh, Tul. Separah-parahnya saya di depan yang saya Damsa. Ya bercanda, tapi tidak yang petantang petenteng gitu loh. Loh dia depan saya Damsa gini. Masa iya? Apa memang dia adalah makhluk yang disuruh untuk menyamar menjadi si Mukhtar itu? Menguji saya apakah saya benar-benar akan tetap teguh terhadap pendirian saya atau bagaimana itu loh terhadap Habibah itu kan. Saya takutnya makhluk itu adalah penyusup dengan kedok mau melamar itu. Kalau bos lah, jangan susu dulu bos. Tapi tuh kalau di depan eyang gitu, kalian kalem gitu bos. Katamu, saya harus melanjutkan perjalanan sejauh ini atau merubah arah tujuan, Dul? Pasti dulu lah, Habibah gimana bos? Bos tanya-tanya lagi. Kejadian semacam ini itu sudah berulang kali, Dul. Iya, yang namanya Habibah marah itu ya sudah berulang kali. Ya, memang marahnya karena salah saya sendiri. Kan bisa memaafkan lagi bos. Mau sekarang gak bisa gitu. Tapi setiap kali saya meminta maaf, itu bukan sambutan yang saya terima. Dipersulit. Harus ini itu dulu bos. Benar. Nah ini ada nggak ceritanya? Ya sama saja, saya katakan berulang kali. Apa buat bebek sekarang? Dia tidak pernah seperti itu. Ini berbeda sama ini bos. Bukan, dia itu bukan wanita yang dingin. Dia akan selalu menjawab semua pertanyaanku, tapi dengan bahasa yang kurang enak didengar bagi saya. Bos cocok nggak sama dia? Kembali lagi ke bos sih. Kalau memang mau diperjuangin lagi, bos pikir-pikir dulu cocok nggak sama dia. Kalau memang nggak searah, nggak selaras gitu, menurut saya jangan dipaksain bos. Justru sekarang saya merasa bahwa saya itu tidak pantas untuknya. Ya kalau Habibahnya senang sama bos, ngapain bos merasa nggak pantas? Saya tidak tahu dia senang atau tidak. Tanya lagi bos, pasti Kamu tahu, Dul, semenjak saya mengaku bahwa saya dekat dengannya, tidak pernah ada satu kata pun pengakuan bahwa dia suka ataupun memiliki cinta ataupun sayang terhadap saya, Dul. bos nggak pernah tanya soalnya. Coba tanya, bang kamu sayang nggak sama saya, cinta nggak? Itu makanan dia sehari-hari. Tapi dia jawabnya apa bos? Ada jawab nggak? Apa diem aja? Diam, nanyain, ngapain nanya seperti itu? Ya berarti sayang bos. Kecuali kalau apa sih sana jauh-jauh, aku nggak suka sama kamu gitu, baru dia nggak suka berarti. Apa saya pantas untuknya, Dul? Pantas saja bos. Kalau dia suka berarti pantas. Kalau dia nggak suka, ya mau gimana bos? Nah itu dia tidak pernah mengatakan bahwa dia suka dengan saya, Dul. Kan dia juga nggak pernah bilang nggak suka sama bos. Lah, sekarang kalau dia tidak suka, bukan berarti membenci kan? Ya, Tapi kalau dia tidak benci, belum tentu dia suka. lur nih gimana lur nih? Dan sedangkan saya merasa di sini saya diterima. Asri Payan ini bukan wanita yang rewel. Dia selalu
mendukung apa keputusanku. Berarti cocok. Tuh. Masa nikah aja dua-duanya ya. Satu dulu, Bos, satu dulu. Saya ini kan adalah Jaga. anjing. Aso kamu tuh. Gini loh. Saya ini dibesarkan oleh bapak saya ya. Dia dulu pernah ingin membunuh saya. Dari situ saja sudah terlihat kalau saya bukanlah anak yang baik. Entah apapun alasannya. Sedangkan dia dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Kau tahu ya kayak apa sih? Kayak anak putri raja yang hendak menikah dengan seorang pemulung. Ya, saya minta tolong itu, Dul. Iya, Bos. Ini masalah kakek-kakek ini kita urus besok. Tapi malam hari ini, Pakai. nenek-nenek, kita urus besok. Saya akan bantu, saya janji. Tapi kamu bantu ini dulu. Tapi jangan dipenggolokin. Iya, Bos. Loh, Nanti kita minta ini.